Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat semuanya. Salam sehat dan salam bahagia untuk kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan dan kehadiran Bapak Ibu dalam kegiatan diseminasi untuk budaya positif di sekolah. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Selawat dan salam tidak lupa pula kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Rasulullah sebagai panutan kita sampai akhir zaman. Semoga kegiatan kita hari ini membawakan barokah dan manfaat untuk kita di kemudian hari. Untuk kegiatan hari ini, saya ingin mendiseminasikan atau membagikan pengalaman saya tentang budaya positif di sekolah kepada Bapak Ibu guru sekalian. Semoga nantinya apa yang kita sharing hari ini, saya hari ini tidak menggurui Bapak Ibu ya, kita di sini saling berbagi apa yang sudah saya dapatkan tentang budaya positif. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu nanti pada saat mengimplementasikannya di sekolah masing-masing. Baik, Bapak Ibu, saya mohon izin share screen dulu ya. Oh ya, sebelum saya mulai sambil saya sapa, bagaimana Bapak Ibu keadaannya hari ini? Sehat walafiat? Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Semoga sehat selalu dan bahagia ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dimurahkan rezeki juga dan berkah semua untuk kita semua. Baik, share screen saya sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah. Oke, untuk diseminasi hari ini saya ingin membagikan pembahasan ya tentang modul 1.4 pada program guru penggerak budaya positif. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan nama saya Diana. Saya adalah CGP Angkatan 9 Rekognisi untuk Provinsi Banten. Yang saat ini saya juga bertugas sebagai fasilitator di Angkatan 9 untuk Provinsi Banten. Oke Bapak Ibu, untuk budaya positif modul 1.4 di aksi nyata saya harus mendiseminasikan tentang budaya positif ini kepada Bapak Ibu guru. Semoga dapat bermanfaat nantinya untuk Bapak Ibu di lapangan di sekolahnya masing-masing. Untuk pertanyaan pemantik yang pertama ya, pertanyaan pemantik ini pertanyaan yang setidaknya adalah memantik pengalaman kita sebelum kita mempelajari di budaya positif. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Untuk statement yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Setuju. Setuju. Setuju ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Oke. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. 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 Semua ya. Oke, nanti kita belajar sampai ke depan apakah ini akan menjadi statement yang setuju juga untuk Bapak Ibu. Kita lihat. Kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Setuju? Oke. Kita lihat. Untuk konsep inti budaya positif yang akan kita pelajari hari ini ada 6 komponen. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi dengan 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah restitusi dengan segitiga restitusi. Baik, untuk yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma, kegiatan kepalan tangan. Coba Bapak Ibu lakukan, ada A dan B. Bayangkan Bapak Ibu bersama teman Bapak Ibu. Kalau seandainya memang saat ini sedang berdua, silahkan dicoba percobaan ini. Sobeklah secara kertas kecil, kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda.
Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan, kemudian teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Si B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, atau apa saja agar Anda dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Apakah Bapak Ibu akan membuka tangan Bapak Ibu? Bapak Ibu bayangkan jika teman Bapak Ibu itu merayu, menyuap, atau menghardik, sedangkan yang Bapak Ibu genggam itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Apakah Bapak Ibu akan tetap membuka tangan Bapak Ibu dengan rayuan atau hardikan dari teman Bapak Ibu? Tidak. 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 Sangat baik, tidak. Berarti yang menentukan kita untuk melakukan sesuatu itu apakah faktor dari luar atau dari dalam diri kita sendiri? Dari dalam. Dalam diri kita Oke. sendiri. Dari dalam diri kita sendiri. Itulah yang dinamakan dengan motivasi intrinsik. Ya. Jadi apapun rayuan ataupun hardikan yang berasal dari luar itu tidak akan terjadi kalau tidak ada unsur intrinsik dari dalam diri kita. Ya, jadi yang dari luar, ancaman, hardikan, rayuan, menyuap atau apa saja itulah adalah faktor dari luar. Dan yang menjadi penentu atau motivasi adalah tetap dari dalam diri Bapak Ibu sendiri. Nah, itulah yang akan kita gunakan untuk membentuk karakter anak kita. Ya, kita buat kepemahaman dari luar, tetapi yang menumbuhkan motivasi dari dalam diri anak itu. Apakah nanti jawaban Bapak Ibu yang pertama, hukuman ataupun penghargaan, itu merupakan faktor internal atau eksternal dari Bapak Ibu, dari anak didik kita nanti. Kita lihat. Nah, disinilah perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Ilusinya guru hanya mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dari sini kita lihat perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol dari diri kita sendiri? Kita lihat stimulus respon dan teori kontrol atau pilihan. Stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Respon itu adalah stimulus respon itu yang diberikan. Kemudian teori kontrol ini adalah pilihan. Walaupun orang berpandangan untuk mengubah yang sama dengan kita, tetapi kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan teori kontrol atau teori pilihannya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Maksudnya begini, orang berperilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan karena kita melihatnya dari sisi yang negatif. Sedangkan untuk teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi dia berperilaku buruk itu sebenarnya ada tujuan yang ingin dicapai. Ya. Jadi kita menganggap dia salah belum tentu bagi dia salah karena dia mempunyai tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, itu stimulus respon. Kalau teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, ini paradigma perubahan. Kalau paradigma yang lama adalah stimulus respon, yang paradigma yang akan kita lakukan perubahannya adalah yang namanya teori kontrol atau pilihan. Begitu juga dengan hukuman dan penghargaan tadi. Nah, yang ketiga, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Walaupun kita dipaksa untuk membuka tangan kita, kalau teori kontrol atau pilihan dari diri kita tidak ingin membuka, itu tidak akan terjadi. Yaitu kolaborasi dan konsensus. Konsensus ini adalah kesepakatan. Kemudian model berpikir menang kalah menjadi model berpikir menang dan menang. Ya, ini paradigma perubahannya. Jadi dari stimulus respon ini yang dilakukan dari luar menjadi teori kontrol atau pilihan yang berasal dari dalam. Kemudian untuk
berikutnya. Sebentar. Nah, sebelum kita masuk ke teorinya, di sini ada bagan atau mind map tentang disiplin positif yang akan saya bagikan hari ini. Jadi kita akan mempelajari tentang teori kontrol pilihan dari Dr. William Glasser. Yang di sini ada terdiri dari 4 sub-elemen, yaitu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti yang kita contohkan atau kita lakukan tadi, siapapun tidak dapat mengontrol diri kita walaupun dengan rayuan atau bujukan, tetapi itu tergantung motivasi kita dari dalam untuk berubah. Ya. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Kita menganggap memberikan hukuman, kita menganggap itu salah, tetapi yang melakukan pasti mempunyai tujuan. Oke. Kemudian model berpikir menang dan menang. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, di sini nanti kita bisa menempatkan 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Ya. Realitas kebutuhan kita berbeda, kemudian kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, di sini nanti kita berbicara tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Mengapa anak didik kita melakukan sesuatu? Ternyata ada 5 kebutuhan dasar yang diinginkan, yaitu bertahan hidup, ingin penguasaan, ingin rasa kasih sayang dan diterima, kesenangan dan kebebasan. Sedangkan 5 posisi kontrol kita sebagai guru, ada yang sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, ataupun sebagai manajer. Yang mana nanti paling ideal apabila kita menempatkan diri dalam ini menangani siswa kita, nanti bisa dilihat apakah penghukum itu efektif atau baik efeknya untuk siswa, apakah pembuat rasa bersalah, ataupun kita sebagai teman, sebagai pemantau, ataupun sebagai manajer. Nah, untuk dari 5 posisi kontrol ini, posisi kita terhadap siswa, untuk penyelesaian masalah nanti ada istilah yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ada 3 langkah, yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Untuk teori motivasi sendiri, keterkaitan dengan posisi kontrol, yaitu teori motivasi ini adalah yang dari dalam. Tujuannya adalah menghindari motivasi-motivasi yang dari luar. Seperti tadi, kita diminta untuk membuka. Membuka berarti ada perintah yang dari luar. Itu namanya motivasi ekstrinsik, berasal dari luar. Begitu juga teori motivasi untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan. Kemudian yang digunakan dari dalam adalah untuk menghargai diri sendiri. Sehingga jika siswa kita dapat menghargai dirinya sendiri, akan muncullah nilai-nilai kebajikan universal. Dari nilai kebajikan universal terbentuklah sebuah keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas inilah nanti akan tercipta sebuah disiplin positif, yang jika disiplin positif ini sudah berkembang untuk setiap siswa, maka akan tercipta sebuah budaya positif. Ya. Kemudian untuk makna disiplin sendiri, yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi agar mencapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu menjadi seorang yang diinginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi makna disiplin di sini, kita tidak memerintahkan dengan hukuman, tidak memberikan iming-iming dengan imbalan, tetapi kita memantik atau menumbuhkan rasa disiplin itu dari motivasi dalam diri siswa kita. Jadi kita hanya sebagai manajer. Siswa sendiri yang mengeksplor dan memahami, menyadari apa pentingnya disiplin dari dalam dirinya. Tidak perlu hukuman dan tidak diperlukan imbalan. Nah, apa makna disiplin? Disiplin ini berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah belajar. Secara konotasi, disiplin diri dari murid-murid dan Sokrates dan Plato ya. Jadi disiplin diri ini membuat orang lain itu menggali potensinya menuju sebuah ketujuan. Maksudnya, siswa ini dibimbing untuk menyadari apa yang dia miliki dapat digunakan untuk mencapai cita-citanya nanti. Nah, dalam budaya kita, disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Harusnya tidak seperti itu. Disiplin itu bukan karena orang lain, bukan karena aturan, tetapi kita tanamkan keyakinan dari dalam diri siswa kita. Kita lihat dari nilai-nilai kebajikan.
Nilai-nilai kebajikan universal maksudnya adalah nilai-nilai kebajikan yang nanti akan menyeluruh dicapai siswa secara individu yang akan menjadi sebuah keyakinan. Jadi nilai-nilai tersebut bersifat universal, maksudnya tidak membedakan suku, agama, ras maupun latar belakang, ya. Dia bersifat global karena nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia termaktub dalam profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, nilai-nilai kebajikan universal inilah yang ingin kita capai melalui budaya positif di sekolah, ya. Jadi budaya positif ini tercipta dengan awalnya kita membuat kesepakatan belajar, dari kesepakatan belajar berkembang menjadi keyakinan kelas, kemudian menjadi sebuah budaya positif yang akhirnya akan menimbulkan nilai-nilai kebajikan, memotivasi diri anak dari dalam, ya. Kemudian untuk teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, di sini tadi saya bertanya apakah hukuman tepat untuk mendisiplinkan siswa? Tadi jawabannya iya. Kemudian apakah penghargaan juga sangat efektif untuk menumbuhkan motivasi siswa? Jawabannya tadi iya. Nah, nanti di sini ada yang namanya restitusi. Restitusi di sini kita menggali motivasi dalam diri anak tanpa adanya intervensi dari luar. Ya, jadi kita hanya menyadarkan apa yang dimiliki anak tersebut. Nah, di sini kita lihat untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, di sini ada motivasi eksternal ya, namanya motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Di sini ada pertanyaannya ya. Jadi apabila kita melakukan hukuman terhadap anak, mungkin anak itu akan disiplin tetapi hanya akan jangka pendek. Misalnya kita diminta di sini, kita hukum mereka keliling lapangan jika terlambat. Oke, mereka melakukan, tetapi apakah ada manfaatnya untuk diri mereka? Yang ada kita hanya meninggalkan mungkin rasa kesal, rasa sakit hati pada anak. Kita bayangkan pada diri kita sudah menjadi bapak ibu guru. Tentunya kita punya pengalaman juga semasa sekolah dulu. Pasti kita ingat, oh saya pernah dihukum oleh guru kita ini. Padahal itu sudah terjadi pada saat kita SD, SMP. Dan itu tetap kita ingat. Nah, semoga saja apa yang sudah terjadi di masa lampau tidak terjadi juga pada siswa kita sekarang. Kita diingat karena hukuman kita. Ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Mungkin ini dapat memotivasi siswa tetapi hanya untuk sebagian anak yang melakukan hal yang baik atau positif. Tetapi apakah efeknya juga positif untuk anak yang tidak mendapatkan imbalan? Tentunya tidak, ya. Jadi imbalan di sini hanya dapat memotivasi untuk sebagian anak, tidak secara universal. Anak yang mendapatkan penghargaan berarti anak yang sudah melakukan hal baik. Bagaimana dengan anak yang belum mendapatkan atau melakukan prestasi? Tentunya itu akan memicu menurunkan motivasi dia. Paling ada anggapan, oh paling dia juga yang mendapat penghargaan. Ya jadi kita santai-santai aja. Ada juga nanti pikiran seperti itu. Jadi tidak ada motivasi dalam dirinya. Nah, untuk menghargai diri sendiri ini berbeda. Menghargai diri sendiri kita giring anak untuk menghargai dirinya. Kamu punya potensi apa? Disinilah letak merdekanya. Kita tidak bisa memaksa anak untuk mungkin suka dengan matematika, hebat di IPS, pintar berolahraga, tetapi kita tanya pada diri mereka. Apa sih yang mereka miliki? Apa sih yang menjadi kekuatan mereka? Nah, itu kita belajar untuk menggiring mereka menghargai diri mereka. Sehingga itu menjadi motivasi internal untuk mencapai disiplin positif tersebut. Mereka suka olahraga, silahkan kita giring. Kita asah mereka untuk tetap berolahraga. Mereka suka matematika, oke kita latih mereka untuk matematika, berprestasi di matematika. Dan mereka semua tentunya punya karakter dan yang berbeda-beda. Disitulah kita bisa menempatkan. Kita pantik motivasi mereka untuk menghargai diri mereka sesuai dengan potensinya. Sesuai dengan filosofi KHD. Merdeka itu artinya tidak terlepas dari perintah, akan tetapi juga tidak memerintahkan diri sendiri. Maksudnya begini,
kita tetap menggiring dengan cara menggali potensi mereka, tetapi tidak dengan memerintahkan harus melakukan apa. Kita gali potensi mereka, kita giring pemikiran mereka untuk melakukan hal yang positif. Kemudian, nah ini tadi, dihukum oleh penghargaan. Sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi penghargaan itu pengaruhnya hanya jangka pendek dan jangka panjang. Jangka panjang untuk orang tertentu, kemudian pengaruh jangka pendek untuk sebagian juga. Kemudian penghargaan menghukum juga itu terjadinya hanya jangka pendek. Karena jangka pendek disiplin hanya untuk saat itu saja, tidak mohon maaf Bapak Ibu ya, tadi agak terputus. Baik, untuk penghargaan ini mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan dapat merusak hubungan. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan dapat menurunkan kualitas. Maksudnya penghargaan ini bisa bermanfaat untuk yang kita berikan penghargaan, tapi dapat menurunkan kualitas bagi yang lain. Penghargaan dapat mematikan kreativitas yang belum mendapatkan penghargaan. Dan juga penghargaan dapat mengurangi motivasi intrinsik karena ada rasa oh paling dia juga yang dapat. Jadi ada rasa minder dari anak-anak itu ya. Kemudian bentuk program kebajikan. Nah, di sini kita memberikan program kebajikan bukan penghargaan seperti hadiah dan bagaimana, tetapi kebajikan ini adalah apresiasi. Seperti memberi pengakuan secara khusus, kemudian memberi pengakuan secara pribadi itu tidak apa-apa. Misalnya mereka melakukan hal baik, kita puji. Oh, kamu sangat baik sudah melakukan ini. Semoga ke depannya kamu bisa lebih baik lagi, seperti itu. Dan pengakuan itu bisa dilakukan ke semua murid secara bergantian. Dan ini juga fokus pada prosesnya. Jadi kita tetap mengamati anak mana yang progresnya sudah baik, kemudian memberi pengakuan secara konsisten. Nah, itu agar anak itu tetap pada motivasi intrinsiknya. Nah, ini beberapa contohnya. Jika pada situasi menolong siswa atau murid yang baru di kelas kita lihat dengan kalimat pembukanya. Kemarin mungkin kamu melamun seperti ini. Nanti nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Ini kalimat contoh-contoh kalimat apresiasi ya. Misalnya situasi pada saat membantu teman-teman di tugas kelompok. Kita bisa dengan kalimat pembuka, saya menghargai, kamu peduli dengan teman-temanmu. Nah, nilai kebajikan yang diciptakan adalah kepedulian. Atau mungkin pada saat anak-anak memungut kertas yang berserakan di lantai, terima kasih untuk sudah memungut kertas-kertas di lantai. Nilai kebajikan yang muncul adalah rasa tanggung jawab. Nah, untuk yang berikutnya, nah di sini ada kolom-kolom contoh-contoh ya tindakan guru. Misalnya nih, mari kita sama-sama selesaikan. Dari kalimat yang pertama, mencatat 100 kali di dalam kalimat, di dalam buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena anak tersebut terlambat ke sekolah. Kira-kira ini contoh hukuman atau konsekuensi? Bagaimana Bapak Ibu untuk mencatat 100 kali di buku kalimat saya tidak terlambat lagi. Ini masuk di hukuman atau konsekuensi? Halo Bapak Ibu? Konsekuensi. Ya, konsekuensi. Konsekuensi. Kita lihat nanti ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket karena 2 kali terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Hukuman. Oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman. Konsekuensi Atau hukuman ya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi.
Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Oke, sekarang kita lihat. Nah, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat karena terlambat ke sekolah, itu termasuk hukuman. Ya, karena kita memberikan suatu tindakan dari luar akan kesalahan dia karena terlambat, itu namanya hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket, itu hukuman. Murid diminta push up, itu hukuman. Bedanya dengan konsekuensi dilihat. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Di sini dia tidak perlu kita arahkan harus mengapain, tapi dia sudah menyadari menggantikan kertas tugas karena dia telah mencoret-coret, itu konsekuensinya. Ya. Kemudian membersihkan tumpahan air karena tersenggol, itu konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu, itu hukuman. Nah, yang terakhir lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu konsekuensi. Jadi selisih antara hukuman dengan konsekuensi ini agak tipis memang. Untuk yang hukuman itu kita minta melakukan sesuatu yang karena akibat ya. Kalau seandainya yang dari konsekuensi ini akibat juga, tetapi dia tidak perlu kita minta, tapi untuk kesadaran langsung. Sifatnya masih ada intrinsik, tapi walaupun itu dari luar. Kemudian ini untuk hukuman dan konsekuensi, perbedaannya kita lihat. Kalau hukuman yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kayak tadi ya, harus push up, harus lari, harus tidak pakai sepatu. Itu menyakitkan atau ada rasa malu. Nah, kalau konsekuensi dia karena ketumpahan, dia nggak harus menyakitkan, tetapi dia harus melakukan sesuatu. Ya, itu bedanya dengan konsekuensi. Kemudian kalau hukuman bisa membuat anak sakit, fisik maupun hati. Kayak tadi kan kalau fisik ya capek. Kalau misalnya disuruh tidak pakai sepatu ya ada rasa sakit hati. Dan itu jangka waktu lama bisa diingat. Kalau tidak konsekuensi kan bisa membuat anak merasa tidak nyaman karena membersihkan. Tetapi tidak menyakiti hati karena dia sadar, dia salah, dia sudah menyenggol. Kemudian hukuman bisa anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi anak masih bisa menghargai kedisiplinan. Kalau hukuman di sini ada paksaan, kalau konsekuensi tidak ada paksaan tetapi ada stimulus dan tanggapan. Dia tanggap karena sudah melakukan sesuatu langsung memperbaiki. Kemudian hukuman ada efek mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, ya lebih disiplin atau lebih hati-hati. Hukuman konsep dirinya buruk, kalau konsekuensi konsep dirinya baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi kalau sekali dihukum tahu misalnya kalau terlambat harus keliling lapangan. Dia kadang nanti untuk berikutnya tahu itu harus melakukan itu udah agak sembunyi-sembunyi akan kesalahan yang udah dilakukan. Kalau konsekuensi anak akan belajar mematuhi peraturan, mungkin lebih hati-hati agar tidak tersenggol seperti apa. Untuk hukuman ada rasa marah, kemudian rasa bersalah, dipermalukan, rasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi tidak ada rasa itu, hanya membuat rasa tidak nyaman, ya. Nah, untuk restitusi sendiri berbeda dengan hukuman dan penghargaan. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi dari restitusi ini kita tidak menghukum ataupun tidak memberi penghargaan, tetapi kita berusaha untuk mengeksplor diri murid dari dalam atau memantik keadaan dari dalam untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga mereka itu menyadari apa yang mereka lakukan itu salah tanpa harus kita beri hukuman. Jadi mereka itu akan kembali ke karakter. Mereka menyadari nanti yang akan mereka lakukan itu adalah hal yang baik. Itu namanya restitusi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif untuk mengajarkan murid mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi nanti kita coach mereka. Nah, di sini untuk identitasnya, hukuman itu dengan identitas gagal. Maksudnya gagal karena efeknya negatif, sedangkan identitas sukses disiplin itu masih bisa tercipta dari konsekuensi dan restitusi. Restitusi ini lebih tinggi lagi dari konsekuensi, ya.
Kalau konsekuensi hukuman ini sesuatu sudah menyakitkan terjadi, sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi nanti mereka mempunyai pilihan apa yang harus mereka lakukan. Nah, di sini sudah terlihat. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid dalam jangka pendek, hukuman dengan jangka panjang. Kalau restitusi ini menguatkan anak dalam waktu jangka panjang. Untuk hukuman, korban mendapat keadilan, kemudian korban bisa diabaikan, kemudian restitusi, korban mendapatkan ganti. Nah, di sini identitasnya sudah dilihat, negatif, netral, dan positif ya, untuk identitas akhirnya. Jadi hukuman itu efeknya negatif, konsekuensi itu efeknya netral, dan restitusi itu efeknya positif. Ciri-ciri restitusi. 9 ciri restitusi yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi anak-anak itu tidak dihukum atas kesalahan mereka, tetapi kita beri kesadaran mereka untuk belajar dari kesalahan agar tidak terulang. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran dan bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi untuk saat ini adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter bukan tindakan. Fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi perbaikan karakter. Di sini restitusi tujuannya adalah perbaikan karakter. Baik Bapak Ibu, kita sudah masuk ke topik yang ketiga. Tadi sudah penghargaan hukuman dan restitusi. Apakah ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan ke keyakinan kelas? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Untuk keyakinan kelas sendiri, mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Saya lanjutkan ya Bapak Ibu, mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Di sini kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Nah, di sini namanya peraturan. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M? Suara saya masih terdengar ya Bapak Ibu? Baik, saya lanjutkan. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Kemudian, ini kita lihat ya bagannya untuk budaya positif. Budaya positif itu terbentuk dari lingkungan positif. Lingkungan positif itu terbentuk dari keyakinan kelas terbentuk dari peraturan kelas. Kita lihat bagannya ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada bagan pendalaman keyakinan kelas, ada tabel T dan tabel Y. Tabel T untuk kegiatan hormat, bekerja, diterima, dan dimiliki. Nah, di sini sudah ada bagan-bagannya, kita lihat contohnya. Untuk keyakinan kelas yang tabel Y, untuk hormat terdengarnya satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Kemudian terima, kasih, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam, itu yang terdengar. Yang terlihat adalah berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik dan berbagi.
Kemudian untuk yang berperilaku itu dilihat dari tersenyum ramah, memberikan salam hormat, berjabat tangan, namaste atau meletakkan tangan di dada, salim. Memberikan ruang bekerja postur tubuh yang tenang. Ya. Baik Bapak Ibu, ini kita lihat lagi antara peraturan dan keyakinan kelas. Nah, di sini bedanya. Kalau peraturan di sini ada kalimat selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau yang sudah menjadi keyakinan kelas berarti mengembalikan buku ke tempatnya itu adalah tanggung jawab. Ya. Untuk peraturan dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya berarti menghormati orang lain. Peraturan kelas hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelas yang terbentuk yaitu menghormati orang lain atau berkomitmen. Peraturan kelas dilarang melakukan kekerasan, keyakinan kelasnya adalah keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba untuk peraturan, keyakinan kelasnya adalah untuk kesehatan. Ya. Peraturan kelas bergantian atau menunggu giliran, keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan bersabar. Peraturan gunakan masker, keyakinan kelas yang terbentuk adalah kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan keamanan. Nah, di sini saya berbagi tentang keyakinan kelas yang sudah saya buat. Jadi keyakinan kelas di sini dalam pembentukannya bukan kita yang membuat atau memerintahkan siswa, tetapi kita buat anak-anak sendiri yang membuat keyakinan kelasnya masing-masing. Mereka ingin kelas yang seperti apa? Kelas yang sehat. Oh, berarti kelas-kelas yang sehat mereka harus melakukan apa? Mereka yakin kelas mereka akan bersih atau aman. Nah, mereka harus melakukan apa? Itu sudah tertanam dari diri mereka, dari faktor intrinsik mereka, ya. Kemudian berikutnya adalah eksplorasi konsep tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, di sini Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia ada 5, yaitu mengapa anak-anak melakukan sesuatu, baik itu hal positif maupun negatif, itu adalah dorongan atau motivasi tentang kebutuhan dasarnya sebagai manusia. Yang pertama adalah untuk bertahan hidup, rasa kasih sayang dan rasa diterima, tentang penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. 5 faktor atau kebutuhan dasar manusia inilah yang menjadi pendorong anak-anak kita untuk melakukan suatu hal. Nah, ini yang akan kita arahkan. Bagaimana mereka mencapai kebutuhan dasar manusia. Nah, untuk mengarahkan anak-anak mencapai kebutuhan dasar manusia, kita bisa menempatkan diri kita sebagai guru dengan 5 posisi kontrol. Nah, di sini 5 posisi kontrol. Ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, di sini ada motivasi-motivasi, ada identitas-identitasnya, yang mana yang dari kontrol dari luar dan dari dalam. Untuk identitas gagal atau menghindari hukuman, di sini adalah posisi kontrol sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Kemudian yang identitas berhasil atau sukses, tetapi tetap merupakan kontrol dari luar, itu adalah kita sebagai guru menempatkan diri sebagai teman atau pemantau. Kalau identitas berhasil dan menghargai diri sendiri tertanam pada diri siswa, ini adalah faktor internal atau kontrol dari dalam diri anak. Disinilah posisi kita ideal sebagai guru, yaitu sebagai manajer. Contoh motivasinya, guru berbuat, misalnya kalau penghukum menghardik atau menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Itu namanya posisi kita sebagai penghukum. Untuk berkata, misalnya kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu sudah sebagai penghukum. Hasilnya apa nanti? Anak akan memberontak, menyalahkan orang lain atau bahkan berbohong. Ya, kalau kita hukum. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid akan meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Dia akan membenci kita. Nah, muridnya pasti akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Pasti kita seperti diabaikan. Dampaknya, murid akan mudah untuk mengulangi kesalahan yang dia lakukan. Bagaimana dengan pembuat rasa bersalah? Pembuat rasa bersalah guru gini, berceramah dan mengatakan dengan kata sindiran, seharusnya kamu tidak melakukan ini, karena dengan kamu melakukan ini, ibu merasa seperti ini, atau ibu kecewa dengan kamu, karena kamu sudah begini-begini. Itu sebenarnya pembuat rasa bersalah, kita menghukum anak dengan perasaan. Ya. Kemudian guru berkata, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres dengan kelakuan kamu begini. Itu sebenarnya pembuat rasa bersalah. Hasilnya bagaimana?
Anak-anak akan menyembunyikan, menyangkal, atau juga berbohong. Pasti dia menyangkal, saya tidak melakukan itu, Bu. Atau mungkin dia malah diam saja. Kaitannya dengan dunia berkualitas, guru akan meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Dia akan memang tetap menghargai kita, tetapi dengan ada rasa bohong itu tadi. Kemudian murid akan berkata, maafkan saya. Dampaknya pada murid adalah akan merasa rendah diri. Ya, dia minder karena merasa bersalah dengan guru. Nah, bagaimana dengan posisi kita guru sebagai teman? Misalnya guru membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian guru berkata, ayolah lakukan demi ibu. Seperti teman ngobrol. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu kamu begini-begini. Nah, akhirnya nanti murid ini akan ketergantungan. Apa-apa saja akan tergantung dengan guru karena dia merasa kita sebagai teman. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid akan meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas, tapi akan tergantung dengan kita. Apa saja nanti dia akan selalu bergantung pada gurunya. Murid akan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu. Nanti akhirnya dampaknya pada siswa adalah siswa tidak mandiri. Nah, bagaimana kita sebagai pemantau? Sebagai pemantau, guru ini berbuat menghitung atau mengukur. Misalnya guru berkata, apa peraturannya kalau begini-begini? Itu kita memantau. Kemudian hasilnya akan bagus, positif. Siswa akan menyesuaikan diri bila diawasi. Kemudian kaitan dengan dunia luarnya atau dunia berkualitas, murid atau meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Murid berkata, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh? Dia seperti ingin mengejar sesuatu, melakukan sesuatu karena ingin penghargaan. Berapa halaman yang seharusnya saya tulis karena selalu ingin dipantau, ingin nilai baik, itu menjadi motivasinya. Kemudian dampaknya pada siswa adalah menitik beratkan pada sanksi atau hukuman. Nah, berbeda dengan kita menempatkan diri sebagai manajer. Guru akan berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kita akan tanya, mengapa kamu melakukan ini? Alasannya apa? Apakah itu sudah baik? Apakah itu kamu yakin sudah baik? Seandainya akan melakukan sesuatu, apakah ini paling efektif? Seperti itu. Kemudian hasilnya dengan pertanyaan-pertanyaan itu kita akan menguatkan pribadi anak. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Itu akan menjadi pertanyaan terus pada dirinya. Dia akan mengeksplor apa yang harus saya lakukan, apa yang akan saya buat. Nah, dampak pada murid adalah mengevaluasi diri bagaimana cara untuk melakukan hal yang baik, ya. Jadi seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ini pertanyaan-pertanyaannya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Di sini yang mengatakan adalah pembuat sebagai rasa bersalah. Ini posisinya ya, yang mengatakan ini adalah posisi gurunya. Kamu tidak benar melakukannya. Itu adalah kalimat penghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak, itu sebagai teman. Kemudian apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Itu adalah sebagai penghukum. Baik, Bapak Ibu, kita akan masuk di bagian terakhir ini ya, kegiatan kita, yaitu segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi di sini sebenarnya bukan hal yang baru, tetapi kita baru menyadari ini loh yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini biasanya kita gunakan pada saat anak melakukan hal yang negatif atau untuk memperbaiki karakter siswa yang sudah melakukan kesalahan. Ini bisa kita terapkan yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ada 3 langkah, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi kebutuhan, dan terakhir adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas contohnya seperti ini. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi anak yang melakukan kesalahan itu kita motivasi, kita angkat. Dia menjadi lebih positif lagi. Caranya seperti apa? Berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ini kata-kata motivasi. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Tetapi lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik terhadap dirimu sendiri? Nah, di sini akan menimbulkan pertanyaan pada diri anak.
akan memantik pertanyaan-pertanyaan, oh apa sih yang akan saya lakukan? Ternyata nggak semua juga yang saya lakukan ini salah. Itu akan menimbulkan motivasi dari diri anak. Kemudian ini validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Apakah dia ingin kesenangan atau ingin hiburan. Nah, di sini pada dasarnya tindakan manusia itu adalah memenuhi kebutuhannya, yaitu kebutuhan dasar, penguasaan, kebebasan, kasih sayang, diterima atau kesenangan maupun bertahan hidup. Nah, yang bisa kita lakukan, caranya ini contoh-contohnya, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, itu kan berarti kita melakukan pembenaran terhadap apa yang dia lakukan, ternyata dia bisa lebih baik. Analoginya seperti itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah, di sini mereka akan bercerita, mungkin telah melakukan apa, mengganggu temannya, dia punya alasan melakukan temannya mungkin bercanda atau apa. Tetapi kalau dia jawabannya misalnya bercanda, kita bisa tanya balik, apakah bercanda dengan yang seperti itu benar? Nah, itu proses segitiga restitusi. Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul, atau apakah kamu bisa melakukan dengan yang lebih baik besok lagi. Nah, ini kata-kata untuk memvalidasi kebutuhan. Nah, yang terakhir, langkah ketiga segitiga restitusi yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Contohnya, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita. Nah, ini kita kembalikan lagi dari keyakinan kelas yang kita buat. Ya, misalnya ingin aman, misalnya keamanan kelas. Kita tanya, apakah dengan mengganggu teman, kamu ini menjaga keamanan di kelas seperti itu. Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa sih? Nah, kita tanya, ajak dia bercerita, dia pengennya seperti apa, kamu ingin menjadi anak seperti apa yang kamu rasakan jika mengganggu teman, apakah kamu melakukan ini ada rasa bersalah, kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, ini kita mengeksplor, menggali motivasi dari dirinya untuk berbuat yang baik tanpa harus menghukum maupun memberikan penghargaan itu tadi. Nah, di sini ada kalimat-kalimat contohnya, intervensi 30 detik, apa yang ingin kamu berbuat baik dan lakukan. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja ya untuk kegiatan kita hari ini. Sebelum saya tutup atau saya akhiri, mungkin saya ingin Bapak Ibu berpendapat 1-2 orang. Dari apa yang sudah kita pelajari hari ini, hal baru apa yang merubah paradigma Bapak Ibu atau apa saja yang Bapak Ibu dapatkan setelah mempelajari tentang 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, budaya positif, dan apa yang akan Ibu lakukan setelah kita mengikuti kegiatan hari ini? Jika kita menghadapi anak yang bermasalah, apakah semata-mata langsung menghukum atau kita sebagai manajer? Silakan. Mungkin 1 orang bisa berpendapat sebelum kita tutup kegiatan kita hari ini. Silakan Bapak Ibu untuk raise hand. Silakan Bapak Ibu mungkin bisa di raise hand untuk merefleksikan apa yang merubah paradigma Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan ini, khususnya tentang makna disiplin dan motivasi intrinsik. Silakan dari Bu Nani. Silakan Bu Nani. Mungkin ingin merefleksikan bagaimana perasaan Bu Nani setelah mengikuti kegiatan hari ini dan apa yang akan Bu Nani lakukan tentang disiplin dan motivasi intrinsik kepada siswanya setelah mengikuti kegiatan hari ini. Silakan. Hari ini kita santai saja, karena tidak ada jawaban yang benar dan salah ya Bapak Ibu, karena kan di sini kita sama-sama belajar. Baik Bu. Ya, silakan Pak Dodi. Mungkin berdasarkan dengan apa yang Ibu sampaikan tadi, kegiatan hari ini mungkin kedepannya saya misalnya ada siswa yang melakukan kesalahan,
Saya mungkin akan tidak terlalu menghukum ya, mungkin lebih banyak memberikan bagaimana cara dia untuk bertanggung jawab aja terhadap apa yang Oke. dilakukannya. Berarti melakukan segitiga restitusi ya, Pak? Iya seperti itu, Bu. Oke, baik. Terima Terima kasih, kasih. Bu. Bagaimana perasaan Pak Dodi untuk setelah mengikuti kegiatan ini? Apakah ada perasaan mungkin dulu merasa pernah melakukan menghukum siswa, ada rasa seperti apa, ternyata yang kita lakukan itu belum tepat, atau seperti apa? Ya, mungkin agak lebih terbuka sih, Bu, lebih mungkin nanti akan menghadap siswa bagaimana pikiran saya nanti, seperti yang Ibu sampaikan tadi. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih atas refleksinya dari Pak Dodi ya. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung kegiatan ya Bapak Ibu. Terima kasih atas kebersamaannya sampai akhir kegiatan ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita ke depannya, untuk anak didik kita menjadi among yang baik sebagai manajer, bisa memotivasi, membentuk disiplin positif untuk anak kita di sekolah masing-masing. Baik, itu saja Bapak Ibu dari saya. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada salah kata dan hilaf. Segala kebenaran hanya milik Allah, segala kekurangan hanya milik saya pribadi. Burung pelikan, burung cendrawasih, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya izin lab ya.